Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa TVRI Kalimantan Jaya berada dengan kami di kesempatan siang hari ini seperti biasa di dalam Forum Kalbar yang pastinya akan memberikan kepada Anda sebuah perbincangan selama 1 jam kurang lebih. Dan sebagai privilege dalam kaitan indeks keterbukaan informasi publik se-Indonesia, di mana Kalimantan Barat merupakan juga bagian yang penting dalam mengusung keterbukaan informasi publik. Adalah suatu hal yang penting juga untuk mengetahui indeks keterbukaan informasi publik agar dapat melihat keterbukaan informasi publik secara menyeluruh. Dari tujuan tinjauan aspek lingkungan dan fisik, politik, ekonomi, dan hukum. Ya, sebagai informasi saja bahwa Kalimantan Barat sudah 2 kali mengikuti IKIP ini, ya. Ya, IKIP ini di tahun 2021 mencapai peringkat kedua atau kurang lebih mencapai 80,38 dan turun di tahun 2022 menjadi peringkat 10 yaitu 77,16, turunnya sekitar 3 poin. Dan kira-kira bagaimana wajah indeks keterbukaan informasi publik Kalbar tahun 2023? Telah hadir 3 orang narasumber yang akan mengupas mengenai indeks keterbukaan informasi publik Kalbar ataupun IKIP Kalbar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat siang. Siang. Salam sehat ya. Salam sehat selalu. Ibu Suci Lukitowati, SPMA, anggota Pokja Daerah, Kajian Aspek Lingkungan dan Politik ya. Lingkungan Betul, politik ya. betul, Oke. Di sebelahnya, iya. Orangnya kalem gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat ya. Salam sehat selalu ya Bang atau Pak M Darussalam SE, mediator, Ketua Pokjada dan Kajian Aspek Lingkungan Ekonomi ya, Bang ya. Oke. Baik, siap Bang. Dan berikutnya di paling ujung. Untung ditaruhnya di ujung. Paling gede soalnya. Ya. Selamat siang Bang Marhasak Reynardo Sinaga, Sarjana Hukum ya. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat selalu. Anggota Pokjada Kajian Aspek Lingkungan Politik. Ya. Oke, kita langsung ke tengah dulu ya. Supaya lebih enak kita ke tengah dulu. Oke, Bang Darussalam, ini jadi gimana nih? Ini adalah tahun ketiga ya kalau tidak salah ya untuk IKIP ataupun Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kalbar. Ini bagaimana nih? Tadi kan yang pertama ranking kedua ya. Terus kemarin tahun lalu turunnya luar biasa sampai ke 10. Nah ini tahun ini gimana nih? Atau mungkin dikasih tahu dulu deh, IKIP ini apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih Bang. Ini harus batuk-batuk dulu, agak ini suaranya ya. Maklum ini puasa. Gini mungkin perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini sebenarnya upaya dari Komisi Informasi secara nasional ya. Merupakan program nasional dari Komisi Informasi Pusat untuk memotret keterbukaan informasi di Indonesia. Dalam arti di 34 provinsi, salah satunya juga di Kalimantan Barat. Indeks keterbukaan informasi ini sebenarnya bagi Komisi Informasi ini juga hal yang baru, karena baru telah dilaksanakan 2 kali, masuk pelaksanaan ketiga, sekarang masih dalam proses tahapan di tahun 2023 ini. Memang seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam memotret itu tentu kita akan melihat berbagai aspek. 3 aspek yang dilihat, pertama itu aspek fisik politik, kemudian lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Dari 3 aspek itu kita akan melihat mengelaborasi dengan 85 pertanyaan, indikator, sehingga dapatlah nanti indeks di masing-masing provinsi. Angka itulah yang menjadi potret bagaimana keterbukaan informasi publik di masing-masing provinsi maupun secara nasional.
Dan seperti yang disampaikan tadi, karena baru tahun yang ketiga ini, artinya ini juga merupakan hal yang baru, baik bagi Komisi Informasi itu sendiri maupun bagi badan publik dan pejabat publik. Untuk itu kita mengharapkan indeks ini juga menjadi lebih akrab ke depan, terutama bagi pejabat publik dan badan publik, agar kita dapat meningkatkan skor indeks keterbukaan informasi sehingga kita bisa menjadi daerah yang informatif, bisa menjadi daerah yang baik secara indeks keterbukaan informasinya. Oke, itu dari sisi sejarahnya. Jadi kalau menurut mereka sendiri dari kajian aspek lingkungan ekonomi ya. Baik. Nah, itu bagaimana selepas yang 2 kemarin dan yang sekarang di 2023 ini, Pak? Ada peningkatan atau ada? Ya. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa indeks keterbukaan informasi ini ada sedikit perbedaan tentang MONEP ya. Kita melakukan 2 hal untuk mengukur keterbukaan informasi itu. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik. Ini fokus kepada badan publik. Kalau kita mengatakan badan publik A itu terbuka, hanya pada lingkup badan publik tersebut, misalnya dinas pendidikan. Tapi kalau kita mengatakan indeks kita udah berada pada skor 80 atau baik, itu berarti mewakili seluruh wilayah atau seluruh wilayah Kalimantan Barat. Itu perbedaannya, cakupannya lebih luas kalau indeks. Tadi dikatakan bagaimana peningkatannya. Memang fluktuatif ya. 2021 kita berada pada skor 80,31 kalau tidak salah. Kemudian 2022 skor indeks Kalbar itu berada pada skor indeks 77,16. Namun secara nasional, skor-skor tersebut kita masih berada dalam kategori yang di atas ya. Karena 2021 itu 71,43 kalau tidak salah ya. Kemudian 2022 74,43 itu rata-rata nasional. Artinya kita juga masih skor indeks Kalimantan Barat masih di atas rata-rata. Dan memang 3 aspek itu tadi dijadikan satu, aspek ekonomi dan aspek hukum, termasuk aspek yang menjadi perhatian ya kemarin karena dibandingkan aspek politik dan lain sebagainya, aspek politik ya di skor indeks yang ada di Kalimantan Barat. Namun perbedaan itu sekitar paling 1 poin ya. 1 poin saja. 1 poin dan karena memang di aspek ekonomi itu biasa yang ditanya itu menyangkut anggaran yang diukur. Dan ini dinamis, apalagi tahun 2022 kemarin banyak refocusing dan lain sebagainya. Sementara di indikator indeks itu tidak ada refocusing, tetap aja parameter penilaiannya. Sehingga memang menurun sedikit terkait dengan komitmen badan publik dalam menganggarkan kos ya terkait keterbukaan informasi publik. Oke. Bang Marasak Reynardo. Ya. Ini dari sisi hukum nih. Wah. Gimana nih untuk lingkungan hukum, kajian aspek lingkungan hukum di Kalimantan Barat nih, Bang? Oke, baik, terima kasih Bang Iwan dan pemirsa juga bahwa saya menambahkan disampaikan tadi oleh Bung Darsa bahwa dilakukannya IKIP ini juga menjadi program prioritas nasional untuk mengukur sejauh mana saya kutip tadi pernyataan Bung Darsa bahwa sejauh mana tiap provinsi di Indonesia itu sudah mengimplementasikan Undang-Undang 14 tahun 2008. Sebelum kita masuk ke lingkungan hukum, biar masyarakat dan pemirsa juga mengerti kenapa indeks ini dilakukan seperti itu. Kalau misalnya pemirsa serta Bung Iwan juga pernah mendengar indeks kemerdekaan pers, terus kemudian ada indeks demokrasi. Nah, itu merupakan satu di antara bagian dari apa yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia sampai saat ini memang tadi disampaikan di 2021 begitu ya. 2021 itu 71,37 dan di 2022 74,43. Artinya kalau melihat titik berat ke Kalimantan Barat ada disparitas yang cukup tinggi, kita melebihi rata-rata nasional. Iya, betul. Gitu. Nah,
apa jembatan kelincinya, sorry saya pakai istilah ini ya, apa jembatan kelincinya dengan lingkungan hukum? Lingkungan hukum itu terkait juga dengan ada sekitar 20 lebih begitu ya Bung Darsa ya, pertanyaan di indikator dari 85 itu di lingkungan hukum. Di dalam pertanyaan itu sejauh mana badan publik terutama penegak hukum kemudian lembaga peradilan seperti itu sudah terbuka informasinya baik di website maupun di tingkat PPID-nya. Misalnya saat ini kalau kita buka websitenya Pengadilan Tata Usaha Negara misalnya, mereka sudah menyediakan bagi saudara-saudara kita yang disabilitas, yang tunanetra misalnya. Kemudian kalau kita ingin melihat bagaimana jalannya perkara begitu, apakah sudah terinformasikan dengan baik kepada publik, juga sudah terekap dengan baik. Nah, itu salah satu dari 20 lebih indikator yang ada di lingkungan hukum. Termasuk juga Perda dan Pergub. Kita punya Pergub tentang whistleblower. Nah, di tahun 2021 pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Gubernur mengeluarkan peraturan gubernur. Ini mungkin bisa diinformasikan juga kepada masyarakat begitu, bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki peraturan gubernur terkait whistleblower atau orang yang bisa melaporkan atau terlindungi ketika dia melaporkan tindak pidana korupsi misalnya. Jadi jangan takut kalau mau melaporkan tindak pidana korupsi, misalnya dia eselon 4 begitu, ingin melaporkan tindak pidana korupsi eselon 2 atau eselon 1 misalnya. Itu jangan takut, sudah diatur dalam Pergub. Nah, itulah indikator-indikator itulah yang dilihat dari tiap provinsi termasuk Kalimantan Barat dari 34 itu yang publik harus tahu begitu. Nah, tinggal bagaimana ke depannya di lingkungan hukum, khusus untuk lingkungan hukum memang diperbanyaklah peraturan bupati, kemudian perda di tingkat kabupaten kota terkait keterbukaan informasi. Artinya di Kalimantan Barat memang sudah siap ya, sampai kemarin waktu di tahun 2021 ya, itu ranking kedua nasional. Ya. Oke. Bang Renardo, Panggil Bang Edo aja. Bang Edo ya, iya. Saya lupa ingat soalnya. Bang Edo, jadi dari sisi penilaian dari berapa tadi 80 ya? 85. 85 pertanyaan yang ditanyakan kepada informan ahli ya. Tentunya kita berharap bahwa Kalimantan Barat bisa di tahun 2023 ini bisa naik kembali, mungkin ya tetap di 10 besar misalnya, tapi juga memperbaiki peringkatnya dari 10 ya, menjadi mungkin di kisaran 5 besar lah mungkin ya gitu. Nah, ini kalau kita melihat bahwa kemarin sudah dilakukan semacam FGD-nya. Nah, ini gimana nih melihatnya kira-kira? Mungkin ada yang harus diluruskan dulu bahwa peringkat itu bukan menjadi serta-merta harus kita rebut, kemudian harus tujuan utama begitu. Tetapi indikator yang dilakukan di 85 pertanyaan itu ada 20 indikator, dan dalam 20 indikator itu ada 85 pertanyaan seperti itu. Itu memang dibuat sedemikian rupa oleh tim ahli yang meriset ini begitu ya. Untuk melihat sejauh mana implementasi, kembali lagi implementasi Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Mungkin masyarakat belum terlalu mahfum atau paham begitu ya, apa sebenarnya implementasi Undang-Undang 14 itu. Secara singkat bisa kita jabarkan, ketika masyarakat sudah memperoleh keingintahuannya terhadap informasi di badan publik, dan informasi itu memang harus serta-merta disampaikan dan harus tersedia setiap saat, terutama yang disampaikan oleh badan publik begitu, maka itulah tujuan utamanya seperti itu. Jadi kalau soal peringkat, kalau menurut saya ya kita berharap bahwa Kalbar tetap masuk di 10 besar, kalau bisa ya memang nomor 1 gitu ya. Tetapi itu bukan menjadi salah satu indikator utama kita merebut
angka nomor satu itu. Yang paling utama adalah bagaimana setiap badan publik, kemudian masyarakat di Kalimantan Barat itu hak ingin tahunya itu terpenuhi sesuai amanat undang-undang. Seperti itu. Oke, Mbak Suci. Nah, ini kalau dari sisi kajian ekonomi, politik ya, politik gimana nih di Kalbar ini? Iya, saya mau menginformasikan dulu sebenarnya IKIP di tahun 2023 ini berbeda dengan IKIP-IKIP sebelumnya. Kalau di IKIP sebelumnya yang lebih banyak terlibat timnya adalah Komisi Informasi Daerah langsung. Saya kan memang bukan berasal dari Komisi Informasi ya, saya berasal dari akademisi dari Universitas Tanjung Pura. Namun di tahun ini IKIP 2023 itu menyertakan perwakilan masyarakat, perwakilan akademisi, perwakilan Pelaku usaha seperti itu ya. Jadi saya melihat di sini memang IKIP atau Indeks Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2023 ini memang betul-betul ingin memotret objektivitas seperti apa sih keterbukaan informasi publik di setiap provinsi seperti itu ya. Nah, dari lingkungan fisik dan politik sendiri ada sekitar 33 pertanyaan yang nantinya harus dijawab oleh para informan ahli untuk memotret seperti apa keterbukaan informasi publik dari sisi fisik dan politik. Nah, dari sisi fisik dan politik sendiri, Kalimantan Barat sendiri itu sudah memiliki kurang lebih 31 ini ya peraturan seperti itu, baik itu peraturan daerah maupun sampai tingkat desa. Nah, ini patut kita apresiasi sekali bahwa Kalimantan Barat sudah secara fisik dan secara politik, secara kebijakan itu sudah mengatur bagaimana agar masyarakat itu memperoleh hak ingin tahunya secara aman, secara nyaman seperti itu. Jadi ada 31 peraturan. 31 peraturan. Iya, betul. Kemudian tidak hanya itu, di Kalimantan Barat sendiri itu sudah menyediakan layanan informasi publik secara online dengan menggunakan aplikasi. Aplikasinya namanya Sikedip seperti itu. Jadi hal ini bisa memudahkan masyarakat tidak harus datang ke badan publik yang ia ingin tahu informasinya, tetapi bisa langsung melalui aplikasi. Dan ini memang harus terus dipublikasikan ke masyarakat agar masyarakat tahu. Iya, karena secara fisik, secara infrastruktur itu sudah baik di Kalimantan Barat. Tinggal masyarakat seperti apa agar bisa tahu akan haknya seperti itu. Oke, jadi dari sisi politik cukup luar biasa, dari sisi hukum apalagi, dan dari sisi ekonomi juga akan lebih maju dan berkembang. Jadi kedepannya nanti seperti apa ini untuk wilayah Kalimantan Barat misalnya dalam rangka indeks ya keterbukaan informasi publik atau IKIP ini ya, di 2023 dan harapannya di 2024 nanti. 2023 ini kan masih dalam on progress ya. 2023 ini tentunya kita harapannya bahwa akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Apa-apa saja sih yang sudah diperbuat oleh KI ya, KI Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan kinerjanya agar masyarakat lebih paham dan mengerti mengenai bagaimana untuk bisa mengakses ke informasi publik tadi. Pemirsa, kita kembali selepas jeda yang berikut ini. Ya, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada yang menyaksikan siaran kami, baik secara langsung di siaran TV digital kami dengan suara yang bersih, terus gambar yang jernih, dan pastinya dengan teknologi yang canggih. Dan selain itu juga mungkin Anda yang menyaksikan melalui siaran di YouTube channel kami, ya, TVRI Kalimantan Barat Streaming. Selalu saksikan TVRI Kalimantan Barat. Untuk Anda yang mungkin warga Kalimantan Barat yang berada di luar Kalimantan Barat yang ingin menyaksikan rindu kangen dengan Kalimantan Barat, silakan deh. Oke, kita kembali lagi ke Bang Darsa. Keren ya namanya jadi Bang Darsa, pas Bang Darussalam. Alhamdulillah. Isa, mantap kali ini. Ya Bang Edo ya. Oke, Bang Darsa, ini jadi gimana nih?
harapannya di 2023 ini untuk IKIP tadi ya, indeks tadi, apakah kira-kira berdasarkan situasi terawangan akan menjadi baik, karena walau bagaimana juga kan secara tidak langsung bahwa peringkat menambah ataupun ini akan memberikan motivasi lain kepada kita ya sebagai provinsi misalnya. Betul. Baik, tentu harapan kami selaku bagian daripada bagian daripada kelompok yang mendukung atau mendorong keterbukaan informasi, tentu kita ingin yang terbaik. Yang terbaik. Indeks Kalimantan Barat itu menjadi indeks yang terbaik. Iya. Namun demikian saya perlu sampaikan bahwa pengukuran indeks ini bukan mengukur kinerja terhadap Komisi Informasi. Itu yang perlu kami tegaskan. Tapi memotret keterbukaan informasi seluruh Kalimantan Barat, baik yang dilakukan oleh badan publik, termasuk juga peran serta masyarakat dan diseminasi terhadap keterbukaan informasi oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam lingkungan ekonomi, indikator yang kita lihat itu adalah penganggaran, kemudian bagaimana partisipasi publik terhadap keterbukaan informasi, kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi tanpa rasa takut. Artinya itu hal-hal yang berada di luar Komisi Informasi. Namun demikian, memang Komisi Informasi penting untuk menegaskan, menyampaikan kepada publik bahwa untuk mendapatkan informasi itu adalah hak, bagian daripada hak asasi, bagian daripada hak konstitusi masyarakat, bagian daripada hak untuk pengembangan diri, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Itu yang penting yang harus disampaikan oleh Komisi Informasi. Terkait ke depan memang seperti tadi kita di 2021 dengan skor 80,83 dengan 77,16 di 2022. Harapan kami di 2023 ini memang ada peningkatan. Tapi karena itu dilakukan oleh informan ahli yang mewakili unsur pemerintah. Informan ahli ini ada 9, diwakili oleh 3 unsur pemerintah, kemudian 3 dari unsur masyarakat dan 3 dari pelaku usaha. 9 orang inilah yang berhak memberikan penilaian. Mudah-mudahan nanti setelah finalisasi di informan ahli di Komisi Informasi Pusat, kita dapat mendapatkan skor yang baik. Tapi kami yakin Pokjada telah melakukan tugas dengan maksimal, yaitu dengan memberikan pemaparan terhadap fakta dan peristiwa, fakta dan informasi tentang keterbukaan informasi yang berjalan selama tahun 2022 kepada informan ahli. Ini menjadi bagian salah satu bagian bagi informan ahli dalam memberikan keputusan untuk memberikan penilaian atau skor terhadap masing-masing indikator, masing-masing pertanyaan yang tersampaikan pada kuesioner indeks keterbukaan informasi 2023 tersebut. Oke, jadi harapannya ke depan akan lebih baik lagi ya Bang Darsa ya. Nah, sekarang ke Pak Bang Edo nih. Bang Edo udah di sisi hukum gimana nih? Kan ada 30 berapa tadi? 30 indikatornya. Indikatornya ada 20. 20. Dari 20 mungkin bisa Di lingkungan hukum ada 20. Oke, dari 20 itu berapa yang nilainya paling bawah? Anggap dari 2020 sampai 2021 kemarin itu gimana? 2022, sorry. Oke, yang bisa dijelaskan bahwa di IKIP 2023 ini kita melakukan indeks itu untuk tahun 2022. Jadi misalnya kita melaksanakannya tahun ini, yang kita potret itu tahun lalu seperti itu. Jadi kalau di lingkungan hukum dari hasil perhitungan sementara ada terjadi peningkatan, dan memang ada beberapa indikator di 20 pertanyaan itu, dari 85 pertanyaan di lingkungan hukum itu yang memang skor yang diberikan oleh tim ahli yang menyusun indikator itu dibatasin 60 kalau memang tidak ada. Misalnya kayak ada tidak penegak hukum yang mengkriminalisasi seseorang ketika melaporkan, misalnya
tindak pidana korupsi misalnya seperti itu. Ada tidak proses penghancuran hak atas informasi seseorang, itu kan tidak ada datanya. Kalau tidak ada maka diberikan nilai 60. Jadi memang tadi saya menyambung dikatakan oleh Mbak Luki bahwa di IKIP 2023 ini agak berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Ya. Karena ada proses yang tidak sama begitu. Jadi kalau kita pakai indikator 2022 yang mana itu di Monef 2021, yang mana di indikatornya 2021 seperti itu, maka tidak akan ada agregat yang didapatkan karena berbeda. Pertanyaannya juga mirip-mirip, cuma ada penilaian yang berbeda seperti itu. Jadi kalau secara garis besar bisa kita sampaikan bahwa di lingkungan hukum dengan sejumlah peraturan gubernur dan juga perda, misalnya perda transparansi tahun 2005 yang sudah dimiliki oleh Pemprov Kalbar, kemudian di tingkat peradilan kita juga sudah melek teknologi begitu ya. Jadi masyarakat juga sudah mulai sangat mudah. Kalau misalnya kita berperkara begitu di PT UN misalnya atau di PN misalnya, sangat mudah mendapatkan informasi tersebut. Gitu loh. Informasi perkara itu sangat mudah. Nah, dengan kemudahan dan berujung pada Society 5.0 saat ini begitu, di generasi 5.0, saya rasa memang di lingkungan hukum semakin membaik. Saya tidak bisa menyebutkan angkanya karena tadi saya nyambung apa kata Bung Darsa bahwa itu semua akan disampaikan oleh tingkat pusat atau di nasional seperti itu. Iya, tapi yang jelas peningkatan pasti ada lah ya, pasti ada. Dan harapannya ke depan bahwa di bidang hukum ini mungkin bisa menjadi ini juga menjadi trigger buat yang lain ya. Nah sejauh ini gimana Bung Edo bahwa informasi publik hukum di lingkungan hukum ya aspeknya ini memang memberikan sebuah sebuah penilaian yang cukup bagus atau tidak kira-kira untuk di 2023 ini, dan kemudian mungkin di sisanya ini apa yang akan dilakukan oleh KI dalam hal ini untuk bisa meningkatkan lagi aspek hukumnya ini lebih baik. Oke, menjawab pertanyaan pertama begitu Bung Iwan, bahwa saat ini kalau dari indikator lingkungan hukum itu memang terjadi peningkatan yang luar biasa ya. Dan kalau kita lihat misalnya di salah satu pertanyaan begitu, sejauh mana terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan. Kita tidak menemukan itu di Kalimantan Barat. Jadi ya itu seperti gunung es ya, apakah tidak ada yang melaporkan atau memang sudah tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan di Kalimantan Barat begitu. Nah, itu menjadi pertanyaan juga begitu. Tapi rata-rata memang informan ahli ini memberikan nilai yang cukup signifikan karena memang tidak ditemukan. Kemudian kalau pertanyaan kedua soal apa yang akan dilakukan, kita di bulan 5 atau bulan 6 akan melakukan Monef ya, bukan saya. Monitoring evaluasi di sejumlah badan publik untuk melihat bagaimana badan publik sudah mengimplementasikan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Mulai dari permohonan informasinya, terus informasi yang disediakan serta-merta, kemudian beberapa informasi-informasi yang memang dibutuhkan masyarakat, apakah mereka sudah menampilkannya di laman website dan juga di PPID-nya. Kemudian bagaimana proses masyarakat memohon informasi. Nah, itu juga bagian penting dari apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Nah, sebagai catatan memang tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi ini kan yang paling utama adalah sengketa informasi. Nanti mungkin Bung Darsa yang bisa lebih menjelaskan soal itu. Tetapi memang untuk IKIP ini masuk dalam RPJMN yang sudah dilakukan oleh nasional gitu. Di awal tadi saya bilang bahwa IKIP ini menjadi program prioritas nasional. Untuk hasil dari IKIP ini bisa menjadi salah satu pondasi arah kebijakan nasional. Jadi yang kita harapkan adalah di 16 Agustus nanti Presiden
itu menyampaikan indeks keterbukaan informasi publik di hadapan yang terhormat anggota DPR RI dan juga MPR RI. Di sidang itu nanti akan disebutkan sejauh mana capaian dari keterbukaan informasi. Poin pentingnya adalah ketika indeks atau indikator yang sudah didapatkan itu mendapatkan nilainya, itu akan menentukan bagaimana arah kebijakan nasional yang akan diturunkan dengan arah kebijakan daerah. Banyak orang bertanya, sebenarnya apa sih penting dan perlunya ya keterbukaan informasi publik? Apa sih yang dikerjakan Komisi Informasi misalnya seperti itu? Dan juga masyarakat butuhnya apa? Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa seperti informasi soal cuaca. Itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi soal gempa misalnya. Informasi soal banting sor, kalau di Kalimantan Barat itu banting sor ya. Banjir, tanah longsor, puting beliung seperti itu. Nah, itu kan informasi-informasi yang patut disediakan cepat seperti itu. Yang serta-merta seperti itu. Nah, hal kecil seperti itu kalau misalnya badan publik tidak menyampaikan kepada masyarakat akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang akan kita lihat, indikator itulah yang akan kita lihat. Oke, itu dari sisi hukum ya, Bang Edo ya. Nah, Mbak Luki, kalau dari sisi politik ini kita memang lagi hangat-hangatnya nih 2023, 2024, 2025 ya. Ya, tahun politik ini ya. Tahun politik nih. Nah, gimana nih untuk di Kalimantan Barat sendiri dilihat dari aspek lingkungan politik? Iya. Kalau dari aspek lingkungan fisik politik ini Bang Iwan sebenarnya pada saat FGD kemarin proses pelaksanaan indeks keterbukaan informasi publik itu yang menjadi bahan diskusi adalah mengenai kebebasan pers seperti itu ya. Iya, saya tertarik gitu karena ternyata tidak hanya menyoroti bagaimana badan publik ini sudah memberikan informasi kepada publiknya. Kalau dilihat dari fisik dan politik seperti yang saya utarakan tadi kan, memang sepertinya sudah bagus ya di Kalimantan Barat ini, tetapi ternyata indeks ini juga melihat bagaimana informasi publik tersebut tidak hanya disampaikan oleh badan publiknya, tetapi melalui corong pers, karena kan pers ini ya pilar keempat demokrasi di Indonesia, dan kemudian masyarakat juga apa-apa itu biasanya langsung googling gitu ya, googling misalnya mencari berita. Nah, ini juga kemarin sempat menjadi perbincangan seperti itu. Jadi indeks kemerdekaan pers sendiri di Kalimantan Baratnya cukup tinggi ya, sangat baik 82, berapa gitu ya. Nah, tetapi yang kaitannya dengan informasi publik yang disampaikan oleh badan publik, ini harapannya para informan ahli tersebut agar badan publik ini juga terbuka terhadap pers, karena masyarakat ini melihat realitas itu ya dari pers seperti itu, sehingga lebih memudahkan masyarakat juga untuk mengetahui informasi publik ya, tidak harus ya, kalau misalnya masyarakat tidak diberitahu bagaimana prosedur untuk mencari informasi publik kan nggak akan tahu, tetapi kan lewat pers ini kan bisa mengakselerasi seperti artinya itu. Di Kalimantan Barat itu sudah cukup baik ya pemberian informasi oleh lembaga pers lah ya, yang ada di baik dari badan publik dan juga badan pers itu sendiri. Tetapi memang yang ditekankan agar badan publik ini lebih mudah lah gitu ya untuk membuka data-datanya ke teman-teman pers seperti itu, tidak hanya melewat kanal-kanal websitenya saja seperti itu. Karena kalau kanal website agak susah juga ya di Kalimantan Barat ya. Betul. Karena blank spot areanya cukup luas ya. Nah, jadi dari menurut Mbak Luki sendiri bahwa ini sudah baik ya di Kalimantan Barat. Tapi itu tadi kalau kita lihat bahwasanya perkembangannya di dunia pers di Kalimantan Barat tentunya lebih signifikan lagi untuk di politik khususnya ya di tahun 2023 ini. Nah, seperti apa kira-kira nih dari Komisi Informasi untuk bisa lebih mengembangkan lebih baik lagi untuk bagaimana supaya betul-betul informasi yang dari politik ini bisa berjalan dengan baik. Tapi jangan dijawab sekarang dulu, Bang Darsa. Kita akan kembali selepas jeda yang berikut ini.
Ya, pemirsa TVRI Kalimantan Barat di mana saja Anda berada, kembali di Forum Kalbar di kesempatan siang hari ini yang pasti di tengah suasana yang cukup menggembirakan karena beberapa saat lagi, beberapa hari lagi ke depan kita akan menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Aduh. Ya, Bang Darsa. Nah, jadi gimana nih harapannya ke depan bahwa betul-betul yang namanya keterbukaan informasi betul di Kalimantan Barat berjalan dengan baik nih. baik. Khusus ya untuk Komisi Informasi memang kita selalu komitmen ya untuk mendorong keterbukaan informasi di tingkat badan publik agar berjalan dengan baik. Agar berjalan dengan baik itu bagaimana kami lakukan? Pertama memang kita mendorong badan publik melalui MONEP itu monitoring dan keterbukaan informasi badan publik, sehingga pelaksanaan atau implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu berjalan dengan baik. Masyarakat terfasilitasi haknya atas informasi dengan pelayanan-pelayanan yang aktif, pelayanan-pelayanan yang cepat, mudah, dan berbiaya ringan dari badan publik. Untuk itu, kami memang meyakini bahwa pelayanan dan akses terhadap informasi itu selalu semakin berjalan baik ya. Itu dapat kami lihat dari rekapitulasi ya laporan badan publik terhadap pelayanan informasi publik. Baik itu secara fisik maupun secara akses online. Walaupun memang ada penurunan dalam konteks fisik permohonan informasi secara langsung, tapi secara akses online itu makin meningkat, bahwa literasi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara online itu makin baik. Tahun 2021 itu ada 131.199 permohonan informasi atau jenis informasi yang dimohon kepada 100 badan publik yang menyampaikan laporan pada Komisi Informasi. Dari jumlah 131.199 itu hanya 22 yang tidak diberikan dengan alasan pengecualian. Tahun 2022 berdasarkan evaluasi rekapitulasi kita ada 117.123. Dari jumlah jenis permohonan itu hanya 67 jenis yang dimohon itu yang tidak diberikan. Artinya keaktifan masyarakat dalam mengakses informasi itu sudah semakin baik dan mereka semakin sadar bahwa sumber informasi yang valid itu ada di badan publik. Dengan demikian kami mengharapkan selain dia mendapat haknya, dia juga mendapatkan informasi yang valid, dia juga terbebas dari informasi-informasi, dalam artian masyarakat terbebas dari informasi yang hoax ya, informasi-informasi yang tidak benar, informasi yang provokatif. Memang saya secara pribadi berharap ke depan itu tumbuh masyarakat informatif yang sehat di Kalimantan Barat. Masyarakat informatif yang sehat itu ada 3 indikator. Pertama, masyarakat memohon atau mengakses informasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia butuh data untuk skripsi hanya 5 jenis, janganlah minta semua 50 jenis kan. Secukupnya aja, gitu. Sehingga kita dapat mengoptimalkan itu. Kedua, memohon dengan tata cara yang benar, dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan peraturan, sehingga semua pihak badan publik juga dapat melayani sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, bahwa pemohon itu memohon pada atau mendapatkan informasi dari sumber yang valid. Kalau 3 itu sudah terpenuhi, saya yakin bahwa beredar sejenis apapun atau beragam jenis informasi di publik, masyarakat akan bisa menilai, sudah memiliki filter yang baik bahwa informasi yang betul itu yang ini, informasi yang benar itu yang bersumber dari sini. Mungkin demikian ya. Oke, Mbak Luki. Jadi untuk di bidang politik ini kan sudah on progress malah ya. Sudah on progress, sudah berjalan, walaupun mungkin ada beberapa juga akhirnya di beberapa tempat juga banyak yang berjalan, tapi ada penambahan-penambahan dan sebagainya. Dan untuk masyarakatnya gimana himbauannya mungkin kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi di bidang perpolitikan. Kira-kira mereka
harus kemana nih? Harus ke KI atau kemana? Iya, terutama ya tahun politik ini ya banyak informasi simpang siur. Tentunya kembali lagi ke badan yang memang kredibel untuk menginformasikan itu, misalnya masalah pemilu gitu, berarti kan KPU, Bawaslu. Gitu. Iya, dan sumbernya memang harus dari sana seperti itu. Kalaupun misalnya mendapatkan informasi yang belum tentu kredibilitasnya, validitasnya, silahkan dicek sumbernya dari mana. Apakah ini hanya meneruskan pesan dari WhatsApp gitu ya? Apakah bisa dilacak? Kan sekarang ada sangat banyak alat-alat untuk melacak informasi, apakah itu hoax atau bukan. Nah, salah satunya ya misalnya biasanya dapat dari berita ya, nanti dicek medianya mana? Apakah terdaftar di Dewan Pers media yang memberitakan itu, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada ya politik sara, politik adu domba, karena ya ini namanya juga tahun pemilu ya, akan ada sangat banyak informasi-informasi yang akan beredar lah di luar sana seperti itu. Jutaan mungkin juga miliaran informasi selama proses itu terjadi ya. Iya, dan Bawaslu dan KPU sendiri sepertinya sudah sudah update untuk informasinya. Mereka sering mengadakan konferensi pers dan kemudian terbuka terhadap pers seperti itu ya, dan informasi-informasi di websitenya juga bisa patut dipertimbangkan gitu. Oke, jadi artinya sudah siap lah ya. Tinggal juga nanti mungkin siap-siap juga KAI untuk mendapatkan laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Ya, Bang Edo. Betul. Dari sisi hukum apalagi ini kan walau bagaimana politik, berarti kalau orang ngadu ke KAI ya, Komisi Informasi, tentunya juga sekaligus ngadukan ini ada ini nih, pasti ada sebuah perbuatan melawan hukum ya. Seperti itu kira-kira. Seperti itu. Pada dasarnya begini, bahwa ketika masyarakat ingin memperoleh informasi dari salah satu atau salah dua badan publik dan tidak diberikan, maka ada ketentuan yang bisa dilakukan, yakni melakukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Jadi Komisi Informasi itu tidak menutup pintu, artinya membuka pintu ketika masyarakat membutuhkan informasi tersebut, memang dibutuhkan oleh dia dan bukan informasi yang dikecualikan. Nanti akan ada putusan yang dilakukan oleh Majelis Komisi Informasi yang menetapkan ini boleh dibuka atau enggak informasinya. Jadi ini sekaligus memberitahu kepada masyarakat jika memang mereka membutuhkan informasi. Tadi disebut 117.000 ya, Bung Darsa. 2022 itu ada 117.153 permohonan informasi yang dilakukan ke badan publik seperti itu, yang tersebar di lebih dari 100 badan publik yang ada di Kalimantan Barat. Nah, artinya apa? Keberpihakan masyarakat terhadap hak ingin tahunya itu sudah mulai tinggi, dan hanya 67 yang tidak diberikan. Dalam artian itu memang informasi yang dikecualikan ya. Informasi yang dikecualikan. Nah, itu pun sebenarnya kalau misalnya masyarakat tidak puas, mereka bisa melakukan sengketa informasi. Nanti akan dilihat apakah ini masuk dalam informasi yang dikecualikan atau tidak oleh Majelis Komisi Informasi. Jadi intinya adalah masyarakat dibukakan pintu selebar-lebarnya ketika hak dia ingin memperoleh informasi tidak diberikan oleh badan publik, misalnya seperti itu, tinggal melakukan sengketa informasi di Komisi Informasi. Artinya ada jalannya kalau kita tidak mendapatkan itu sendiri ya. Ya artinya sejauh ini kalau yang dari kacamata Bang Edo sendiri, sepanjang di KI Kalimantan Barat sudah banyak yang juga mengadukan untuk di tahun 2023 ini sampai 3 Maret ya. Bulan April nih ya. Belum ada. Kebetulan belum ada. Alhamdulillah. Di 2022 6 ya, menurut saya. Ya, di media yang sama ya. Di media. Saya nambahkan sedikit. Di Komisi Informasi itu memang ada 2 hal yang dilakukan upaya. Kalau 2023 ini konsultasi dan ini terkait sengketa ya udah beberapa sebenarnya, tapi tidak masuk sampai proses registrasi untuk diselesaikan dalam
sengketa adjudikasi. Ya, itu sesuatu Artinya yang beda. di tahap awal saja sudah di barrier Mereka menyampaikan sudah, konsultasi dan lain sebagainya. Oke. Kemudian untuk keterbukaan informasi pemilu dan pemilihan ini memang lebih khusus ya. Mungkin saya jelaskan sedikit karena memang diatur tersendiri di Komisi Informasi melalui Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 itu tentang keterbukaan informasi pemilu dan pemilihan. Itu tata caranya berbeda, termasuk waktu memohon dan waktu untuk menyampaikan atau memberikan informasi yang dimohon itu oleh badan publik. Badan publik dalam peraturan tersebut hanya 3 dalam peraturan keterbukaan informasi publik tentang pemilu itu. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Khusus untuk KPU dan Bawaslu sendiri, mereka sudah membuat aturan juga untuk turunan tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik itu melalui Perbawaslu 1 2020 atau Perbawaslu nomor 1 tahun 2020 tentang standar layanan keterbukaan informasi pemilu dan pemilihan, keterbukaan informasi pengawasan. Kalau KPU itu PKPU nomor 1 2015 masih pakai yang lama mereka. Tapi intinya bahwa badan publik tersebut telah menyiapkan, telah menyesuaikan regulasi-regulasi untuk melayani kebutuhan publik dalam mengakses informasi pemilu dan pemilihan. Luar biasa, Bang Darsa, juga Bang Edo dan Mbak Maluki ya. Terima kasih nih kehadirannya yang pasti mudah-mudahan ke depan bahwa di Kalimantan Barat memiliki sistem keterbukaan informasi yang cukup luar biasa dan mereka juga paham dan mengerti bagaimana dan seperti apa yang harusnya kita lakukan pada saat kita ingin meminta informasi. Mungkin ada the last quote? Ada? Silakan, Bang Darsa? The last quote? Ya. 1 minute? Mbak Luki, Ya, oke. selaku ini Ketua. Oke, kalau begitu masing-masing. memang keterbukaan informasi publik merupakan sebuah keniscayaan yang harus mau tidak mau kita lakukan, dan yang pasti kembali kita lihat dan kita doakan bersama ke depan bahwasanya di Kalimantan Barat akan mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi Bang Edo, Bang Darsa, Mbak Luki, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan betul-betul bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kalimantan Barat. Amin. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Barat, sampai di sini perjumpaan kita dalam Forum Kalbar di siang hari ini. Yang pasti, sekali lagi, keterbukaan informasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita miliki. Dan yang pasti saya Iwan Kurniawan pamit undur dari hadapan Anda. Kita jumpa lagi di kesempatan Forum Kalbar mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.